Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Bapak Ibu kita bisa hadir di acara pertemuan Prolanis dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Semoga kita dapat menjadi salah satu umatnya. Ini nanti saya akan sedikit mengisi penyuluhan tentang pencegahan dan pengendalian diabetes dan hipertensi melalui gaya hidup sehat. Mungkin Bapak Ibu ini sudah sering mendapat penyuluhan tapi ini kita hanya sekedar mengingatkan biar Bapak Ibu tetap semangat untuk minum obat, tetap semangat untuk menjalankan gaya hidup sehat Jadi meskipun sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa gaya hidup sehat itu sebenarnya bagus, tapi kadang meletre kadang males ngoten Jadi ini kita sekedar mengingatkan biar Bapak Ibu tetap semangat. Ngoten nggih. Ini pencegahan dan pengendalian diabetes. Yang pertama, pencegahan diabetes. Yang pertama pengaturan pola makan. Pengaturan pola makan itu bisa kurangi konsumsi gula berlebih, makanan olahan, dan karbohidrat sederhana. Perbanyak asupan makanan tinggi serat seperti sayur, buah, dan biji-bijian utuh. Jadi untuk pengaturan pola makan untuk bagi pasien yang dengan DM atau diabetes mellitus itu mengurangi konsumsi gula pola makanan olahan kayak nugget kayak gitu, sosis niku di stop mawon. Jadi tidak usah dimakan Terus kemudian karbohidrat sederhana itu seperti nasi putih. Nah, itu jangan terlalu banyak. Kalau kerso diganti nasi merah itu lebih bagus. Itu gulanya sedikit. Kalau nasi putih itu kalau diolah, dikunyah itu kalau udah dikunyah masuk tubuh menjadi gula. Jadi kalau banyak makan nasi putih juga meskipun tidak minum gula itu sudah mengandung gula. Jadi jangan terlalu banyak makan nasi putih Kalau nasi merah 0 gula, nasi jagung 0 gula. Boleh makan tapi jangan terlalu banyak Terus makanan olahan di stop mawon. Yang makanan olahan itu yang makanan siap saji Bu, mie instan, sosis, nugget kayak gitu kan dari olahan pabrikan itu kalau bisa dikurangi atau di stop Terus perbanyak makan tinggi serat seperti sayur, buah, niku biji-bijian utuh niku biji-bijian kacang langsung dimakan itu boleh tapi jangan terlalu banyak Secukupnya saja. Aktivitas fisik, lakukan olahraga secara teratur seperti jalan cepat atau aerobik setidaknya 30 menit sehari selama 5 hari dalam seminggu. Sampun dilakukan Bu, Pak? Dereng. Itu yang paling mudah itu jalan sehat, jalan cepat. Jalan cepat itu jalan yang sesuai umur kita ya Bu. Kalau usia saya mungkin masih bisa jalan cepat gitu ya. Kalau sesuai Bapak Ibu bisa jalannya jangan sambil gini saja terus nanti berhenti gitu, berarti
tidak teratur. Jadi ya jalan-jalan, niatnya jalan ya jalan gitu nggih. Setiap hari itu lebih bagus. Kalau yang Islam pagi habis sholat subuh itu bagus Bu. Jalan-jalan depan rumah itu udah jalan-jalan, nah itu sudah aktivitas olahraga. Kalau untuk aerobik mungkin sudah enggak ini ya. Kalau seusia Bapak Ibu sudah aerobik itu terlalu melelahkan ya. Jadi yang paling bagus itu jalan sehat, jalan cepat setiap hari. Kalau nggak bisa cepat, yang penting jalan. Itu setiap hari, pagi hari itu lebih bagus ya. Terus menjaga berat badan ideal. Penurunan berat badan sebesar 5% sampai 7% sangat efektif dalam menurunkan resiko diabetes, khususnya bagi individu dengan pradiabetes. Untuk menjaga berat badan ideal itu memang salah satunya aktivitas nih, sama pola makan yang bagus, jadi rendah gula, sama aktivitas. Jadi memang gemuk itu tidak bagus ya Bu. Meskipun orang bilang kalau gemuk ki berarti ayam ngoten to, tapi niku nggih berlebihan itu juga tidak bagus. Jadi harus tetap dijaga pola makan sama pola aktivitasnya. Kemudian screening rutin, lakukan pemeriksaan kadar gula darah secara berkala, terutama bagi yang berusia di atas 40 tahun atau memiliki riwayat keluarga dengan diabetes. Ini sudah Prolanis ini sudah rutin nggih. Jadi kami harap Bapak Ibu tetap untuk pengecekan setiap bulan nggih. Jadi biar tahu gula saya segini ngoten. Jadi biar tahu, biar terkontrol ngoten nggih. Kemudian pengendalian diabetes itu menurut Perkini, pengelolaan diabetes didasarkan pada 5 pilar. Yang pertama, edukasi, memahami kondisi penyakit, cara penggunaan obat, pemantauan gula darah mandiri, dan pencegahan komplikasi. Untuk obatnya jangan lupa nih. Jadi salah satu untuk mengontrol gula darah yang sudah terdiagnosa DM itu salah satunya minum obat secara teratur nggih. Jadi obat itu bisa mengontrol gula darah. Kalau minum obat kan gula darah terkontrol. Kalau sudah gula darah terkontrol itu nanti bisa mengurangi komplikasi. Jadi biar komplikasinya tidak kemana-mana. Komplikasi gula itu apa? Seperti sakit ginjal, itu jantung, itu bisa karena gula. Jadi minum obat gula itu bukan malah nanti ginjalnya rusak, itu salah nggih. Kebanyakan di masyarakat kan ngoten, itu salah nggih. Kalau sudah yang terdiagnosa diabetes, minum obat itu malah mencegah biar ginjalnya tidak rusak, karena darahnya ibu itu banyak gula. Kalau darahnya banyak gula dan tidak diturunkan, ginjalnya itu capek nyaring gula itu. Jadi kalau minum obat teratur, gulanya terkontrol, ginjalnya juga kerjanya tidak berat. Jadi mengurangi resiko sakit ginjal. Kalau ginjalnya udah rusak kan jadinya cuci darah ya Bu. Jadi mencegah, salah satunya untuk mencegah komplikasi itu. Terus kemudian terapi nutrisi atau diet, mengatur jumlah, jenis, dan jadwal makan yang disesuaikan dengan kondisi metabolisme tubuh. Niku wau nggih Bu, ngurangi manis-manis niku nggih. Terus kemudian latihan jasmani atau olahraga, membantu memperbaiki sensitivitas insulin dan mengontrol berat badan. Niku nggih olahraga sangat penting nggih. Terus terapi farmakologi, penggunaan obat diabetes oral atau injeksi insulin yang diresepkan dan disesuaikan oleh dokter. Yang minum obat bisa minum sesuai anjuran dokter. Kemudian ada juga yang soltek ya Bu. Ini ada yang soltek enggak? Enggak ada ya. Itu berarti memang dia harus pemakaiannya yang suntikan. Jadi mungkin pemakaian obat sudah tidak bisa menurunkan gula darah dengan cepat, jadi harus suntik. Itu biasanya ya harus tetap dijalankan gitu ya. Soalnya memang untuk obat itu kan sesuai instruksi dari dokter, sesuai kondisi pasien masing-masing.
Terus kemudian pemantauan gula darah mandiri. Memantau gula darah secara rutin di rumah untuk melihat respon tubuh terhadap pengobatan dan pencegahan komplikasi. Ini tidak harus yang penting jenengan kesini setiap bulan untuk dicek. Jadi nggak harus dicek di rumah gitu dipantau tiap bulan, itu sudah dipantau di sini. Terus kemudian ini selanjutnya untuk hipertensi pencegahan dan pengendalian hipertensi. Pencegahan dan pengendalian hipertensi berfokus pada penerapan gaya hidup sehat secara konsisten dan pemantauan medis. Langkah utamanya meliputi pengaturan pola makan, menjaga berat badan, olahraga teratur, serta menghindari pemicu stres. Sebenarnya untuk pencegahan dan pengendalian itu DM atau gula sama hipertensi itu kurang lebih sama gitu. Menjaga pola makan, menjaga berat badan, olahraga teratur, serta menghindari pemicu stres. Tapi untuk yang tensinya tinggi itu selain mengurangi manis, masih boleh minum manis tapi mengurangi itu juga harus mengurangi natrium atau yang asin-asin untuk tensi tinggi Jadi kalau bisa itu kalau makan jangan yang terlalu asin. Jadi kalau makan itu cukup gulanya secukupnya, jangan sampai asin gitu Untuk yang hipertensi itu memang harus mengurangi natrium. Berikut adalah panduan lengkap pencegahan dan pengendalian hipertensi. Yang pertama pengaturan pola makan, kurangi asupan natrium, terus batasi konsumsi garam maksimal 1 sendok per hari, itu sendok teh kecil itu ya maksimal itu sehari. Jadi kalau masak jangan terlalu banyak Hindari makanan olahan, kalengan, dan tinggi penyedap rasa. Penyedap rasa itu kayak moto itu dikurangi juga Terus makanan olahan, makanan kaleng, makanan olahan sami napa niku mie, nugget, sosis niku Terus kemudian terapkan diet DASH. Fokus pada pola makan kaya buah, sayur, biji-bijian utuh, dan produk susu rendah lemak. Susu rendah lemak itu yang susu ada ya Bu, mereknya lupa saya. Untuk jangan pakai susu yang creamer itu ya Bu ya. Ngertos toh yang susu bendera creamer itu yang cair itu jangan diminum niku bukan susu. Niku ada creamernya banyak jadi manis niku Terus batasi minuman tertentu, hindari minuman beralkohol serta batasi asupan kopi dan minuman berkafein berlebih. Saya remen kopi Pak Bu. Kalau bisa jangan Terus kemudian yang kedua gaya hidup dan aktivitas fisik. Yang pertama olahraga rutin, lakukan aktivitas fisik atau olahraga intensitas sedang minimal 30 menit setiap hari. Seperti jalan cepat, bersepeda atau berenang. Paling aman jalan jalan tiap hari 30 menit. Monggo diusahakan sendiri biar tubuh kita tetap sehat. Jadi cara menyayangi diri sendiri niku olahraga salah satunya. Jaga berat badan ideal. Manajemen berat badan sangat penting untuk menurunkan risiko tekanan darah, terutama bagi penderita diabetes. Berat badan niki wau pun kula jelaskan wau Kemudian kelola stres, lakukan teknik relaksasi untuk mengontrol hormon stres atau kortisol yang dapat memicu lonjakan tekanan darah. Tidur cukup, usahakan tidur berkualitas selama 7 sampai 8 jam setiap malam. Ampun begadang Bapak Ibu. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas itu kurangi begadang Tidur cukup 7 sampai 8 jam per hari biar paginya kita bisa beraktivitas dengan sehat,
tidak ada keluhan-keluhan ya. Jadi itu salah satu menjaga hidup sehat. Itu tidur cukup. Untuk kelola stres niku bukan hanya yang sakit hipertensi nggih, yang gula juga nggih. Itu memang sangat penting nggih. Nek napa niku banyak pikiran, itu stresnya tinggi, biasanya tensinya juga naik, gulanya juga naik. Bukan hanya itu saja, biasanya terus perutnya sakit, pusing, kadang sampai mual, muntah, itu bisa salah satu komplikasi dari stres nih wow, gitu. Jadi ampun dipikir teman-teman ya. Terus kemudian berhenti merokok, hindari paparan asap rokok karena dapat merusak dinding pembuluh darah. Jadi yang ngerokok mungkin yang jaler nggih. Cuman kalau ibu-ibu itu bukan berarti tidak merokok tapi terhindar, itu bukan. Jenengan nek nyedaki wong ngerokok niku sami mawon jenengan nggih ngerokok. Soalnya menghirup asap rokok niku sama saja juga merokok, mungkin malah lebih berat untuk dapat resiko penyakitnya. Jadi nanti wong ngerokok langsung ngalah. Ana oleh nek garwane ngerokok diken stop napa kan ngedoh nggih. Jadi napa niku rokok pasif itu resikonya lebih tinggi. Jadi bukan terus wong wedok gak ngerokok aman mboten. Jenengan kena asap rokok niku sami mawon kados merokok. Jadi dihindari nggih. Terus kemudian pemantauan dan penanganan medis, pengecekan rutin, lakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala sebagai deteksi dini, terutama jika Anda memiliki faktor resiko. Niki nggih untuk hipertensi itu dilakukan pengecekan berkala nggih. Jadi nggih seperti Prolanes ini yang tensinya tinggi bisa dicek setiap bulan. Kemudian konsumsi obat teratur bagi yang telah terdiagnosa hipertensi, patuhi jadwal minum obat anti hipertensi sesuai resep dokter agar tekanan darah tetap stabil. Untuk yang tensinya tinggi itu tetap harus minum obat nggih, rutin juga ya. Itu bisa mengurangi kerja jantung. Jadi kalau kerja jantung cepat, tekanan darah naik, ini bisa memicu banyak penyakit nggih. Seperti napa nek tensine inggil pembuluh darah pecah, nek pecahe teng otak jadine stroke. Stroke napa niku pecahe nek teng misalkan teng hidung bisa keluar ya darahnya, kalau di otak kan darahnya nggak bisa keluar, jadinya mempengaruhi saraf-saraf. Yang terkena bisa saraf tangan, bisa saraf kaki, bisa bagian bicaranya kayak gitu nggih. Jadi hati-hati untuk apa itu yang tidak minum rutin bisa komplikasinya seperti itu. Jadi tetap diminum ya untuk yang tensinya tinggi, minimal sesuai anjuran dokter. Ada yang sehari sekali, biasanya sehari sekali nggih minum obat tensi nggih. Jadi tetap diminum. Kemudian untuk gaya hidup sehat menderita diabetes dan hipertensi, modifikasi gaya hidup merupakan upaya pencegahan dan memperlambat terjadinya diabetes dan hipertensi. Harus selalu ditekankan pada setiap kunjungan. Efektif juga memperbaiki komponen faktor risiko diabetes dan sindrom metabolik lain seperti obesitas, hipertensi, dislipidemia, dan hiperglikemia. Pola hidup sehat dapat mencegah ataupun memperlambat awitan hipertensi dan dapat mengurangi risiko kardiovaskuler. Pola hidup sehat juga dapat memperlambat atau mencegah kebutuhan terapi obat pada hipertensi derajat 1, namun sebaiknya tidak menunda inisiasi terapi obat pada pasien dengan kerusakan target organ atau risiko tinggi kardiovaskuler. Niku wae gaya hidup sehat niku penting nggih. Ada tadi nggih olahraga, makan yang sehat, tinggi serat, kemudian buah-buahan, aktivitas fisik, kurangi stres, seperti itu nggih. Pengaturan pola makan. Untuk karbohidrat kompleks merupakan pilihan dan diberikan secara terbagi dan seimbang sehingga tidak menimbulkan puncak glukosa darah yang tinggi setelah makan. Jadi untuk karbohidrat itu seperti nasi putih itu ya Bu, yang kalau terlalu banyak itu juga
gulanya tinggi, jadi jangan terlalu banyak nasi putihnya. Disarankan untuk konsumsi makanan seimbang yang mengandung sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan segar, produk susu rendah lemak, gandum, ikan, dan asam lemak tak jenuh, terutama minyak zaitun, serta membatasi asupan daging merah dan asam lemak jenuh. Untuk pasien pradiabetes dengan obesitas disarankan untuk mengurangi asupan kalori 500 sampai 1000 kalori per hari. Ini yang pradiabetes itu gulanya tinggi tapi belum terlalu tinggi, yaitu pradiabetes. Jadi keluarga jenengan itu disuruh cek gula juga nggih, rutin nggih. Soalnya untuk diabetes itu bisa menurun ke anak turun kita. Jadi kalau kita terkena berarti anak-anak itu dijaga biar tidak terkena diabetes juga. Ngoten nggih. Jadi disarankan untuk pengecekan rutin juga nih. Terus untuk pembatasan konsumsi garam, rekomendasi penggunaan natrium sebaiknya tidak lebih dari 2 gram per hari, setara 5-6 gram NaCl per hari atau 1 sendok teh garam dapur. Jadi makan 1 sendok teh garam dapur maksimal lagi Bu untuk yang penderita hipertensi. Terus menghindari alkohol. Saya kira kalau alkohol sudah tidak ada yang minum ya. Kemudian aktivitas fisik, latihan dikerjakan sedikitnya selama 150 menit per minggu dengan latihan aerobik sedang mencapai 50-70% denyut jantung maksimal, atau 90 menit per minggu dengan latihan aerobik berat mencapai denyut jantung lebih dari 70% maksimal. Ini untuk aerobik bapak-bapak ibu-ibu mungkin ini ya sudah berat ya. Jalan sehat mawon ya, lebih efektif ya, 30 menit per hari. Aktivitas fisik dengan intensitas sedang minimal 150 menit per minggu dapat memperbaiki gula darah serta dan sensitivitas insulin. Pasien hipertensi disarankan untuk berolahraga setidaknya 30 menit latihan aerobik dinamik berintensitas sedang seperti berjalan, jogging, bersepeda atau berenang. Bersepeda nggih sae nggih sing mampu, nek mboten nggih jalan nek kemauan cekap. Latihan jasmani dibagi menjadi 3-4 kali aktivitas per minggu. Jadi seminggu bisa 3-4 kali atau setiap hari lebih bagus ya. Kemudian stop merokok. Nikotin senyawa racun terbanyak yang terdapat dalam rokok yang dapat menyebabkan resistensi insulin dan mengurangi respon pankreas untuk menghasilkan insulin. Merokok juga merupakan faktor resiko vaskuler dan kanker sehingga status merokok harus ditanyakan pada setiap kunjungan pasien. Perokok aktif 2,8 kali lebih beresiko untuk menderita diabetes. Penderita diabetes yang merokok lebih beresiko mengalami komplikasi seperti penyakit ginjal, retinopati, dan gangguan sirkulasi darah yang dapat berujung dengan amputasi. Kejadian komplikasi tersebut diketahui berbanding lurus dengan jumlah rokok yang dikonsumsi. Berhenti merokok juga merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam tata laksana modifikasi gaya hidup penderita diabetes dan hipertensi. Bapak pun stop ngerokok nggih? Nggih, pun mboten sang ngerokok nggih, mboten sae. Kemudian yang lain-lain ini istirahat cukup, mengelola stres, kontrol rutin dan teratur ke pelayanan kesehatan. Istirahatnya cekap nggih. Jadi selain tidur malam, tidur siang juga boleh nggih. Enggak harus tidur siang, kalau istirahat siang itu bisa nggih layan-layan, niku nggih istirahat. Jadi nggih kalau sudah seusia bapak ibu itu dikontrol nggih, untuk istirahatnya tetap harus dipikirkan, oh ya aku wis kesel kudu leren. Jadi pun mboten kados sing enem nggih. Kelola stres lah niki nggih, niki penting sangat nggih. Kadang pun sepuh malah mikir anake. Lah nggih, anake sik cilik dipikir, pun kerja dipikir, wis duwe bojo sik dipikir. Disudo nggih Bu, lah mikir niku kersane mboten terlalu stres. Soalnya nek stres mungkin nggih sing susah kita sendiri. Jadi merusak kesehatan kita kan. Stres niku nanti banyak jadi penyakit ya Bu ya. Awalnya jadi stres itu banyak memicu banyak penyakit. Jadi
sayangi diri sendiri, salah satunya dengan mengelola stres. Nah, kirane rodok stres emosi, tarik nafas dalam, keluarkan lewat mulut sedikit-sedikit. Nah, itu bisa merilekskan tubuh. Jadi nek sekiranya rodok emosi, rodok ngeluh, rodok stres mikir niku relaksasi niku, relaksasi tubuh niku nggih. Tarik nafas dalam, keluarkan lewat mulut. Nah, niku gampang sekali nggih. Jadi tapi kadang lali nggih. Niku penting. Jadi bisa mengurangi stres kita. Kontrol rutin dan teratur ke pelayanan kesehatan. Seperti ini namanya kontrol rutin nggih. Kemudian untuk kesimpulannya, modifikasi gaya hidup sehat merupakan salah satu faktor penting dalam pengendalian penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Prinsip dasar pengendalian diabetes mellitus dan hipertensi meliputi modifikasi gaya hidup dengan mengubah gaya hidup yang tidak sehat menjadi gaya hidup yang sehat berupa pengaturan makan atau diet, latihan aktivitas fisik, merupakan perilaku resiko meliputi berhenti merokok, membatasi konsumsi alkohol, mengelola stres, istirahat cukup, dan rutin memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi ubah gaya hidup dulu yang tidak sehat diubah dengan gaya hidup sehat. Jadi mungkin riyen jenengan boten nate olahraga kerja terus gitu. Lali olahraga bareng pun sepuh pun sakit lagi kelingan. Niku pun sing angel sok-sok nggih. Jadi sing dulu boten sehat, mari kita ubah gaya hidup sehat. Meskipun sudah terlambat tapi belum terlambat. Jadi masih bisa kita lakukan nih gaya hidup sehat ini. Ingat cerdik. Ya, biasanya kalau pelayanan kesehatan sering penyuluhan tentang cerdik niki nggih, singkatan cerdik itu cek kesehatan secara rutin. Salah satunya niki dicek nggih. Terus jangan lupa untuk anak-anak saudara itu disuruh cek sebelum aku normal lah, nggak pernah cek ternyata moro-moro wis dhuwur gulone, moro-moro wis tensine dhuwur. Niku jadi meskipun kita aja enom kadang enten sing gulane pun tinggi Bu, jadi tetap harus dicek, disarankan nggih saudara-saudara kita, anak-anak kita biar kalau sudah tahu agak tinggi biar nanti makannya itu dikontrol gitu, jadi disuruh cek juga ya Bu ya. Kemudian E-nya enyahkan asap rokok, itu menghindari asap rokok ya, yang perokok atau perokok aktif maupun perokok maupun yang pasif. Perokok pasif itu yang kena asapnya itu aja namanya pasif ya Bu, yaitu dihindari. Kemudian rajin aktivitas fisik, aktivitasnya olahraga tadi nggih Bu. Terus mboten kok aku nang sawah terus wis kaya olahraga niku benten nggih Bu. Nek kerja niku mboten olahraga, niku aktivitas tapi membutuhkan pikiran, jadi tenaga yang luar biasa. Niku mboten olahraga. Olahraga itu nggih santai, pikirannya nggih rileks. Niku olahraga, jalan-jalan niku olahraga kalih rileks kan. Jadi mboten kok terus aku wis macul ning sawah wis olahraga. Benten nggih, soalnya macul niku karo mikir sing tak pacul niku mengke napa mboten rileks tubuhe, ngoten nggih. Jadi olahraga niku nggih stop untuk apa itu? Untuk memikirkan kerjaan. Jadi mikirnya nggih olahraga santai, rileks pikirane ngoten. Kemudian D-nya diet seimbang, wau pun kula jelaske nggih dietnya. I-nya istirahat cukup, kemudian K-nya kelola stres niku nggih. Jadi pola hidup sehat dengan cerdik. Niku singkatan cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Ngoten nggih. Pun Bu, enten sing ditangletke? Mboten nggih. Sampun, kalau nggak ada yang ditanyakan nggih, ingat cerdik nggih Bu. Jaga pola hidup sehat dengan cerdik. Jadi kersane
nggih nek umur niku kan kabeh sing ngatur sing kuwasa nggih Bu. Tapi kan umur panjang kalau nggak sehat kan kita juga yang merasakan tidak enak nggih. Jadi umur panjang sehat niku salah satu yang harus kita syukuri nggih. Jadi nggih tetap kita harus berusaha, namanya ikhtiar niku nggih. Jadi ikhtiar hidup sehat niku salah satunya nggih niku wau nggih dengan cerdik niku wau. Jadi kalau sayang pada diri kita sendiri niku mesti kita berusaha biar hidup kita itu bisa sehat gitu. Meskipun kabeh sing ngatur sing kuwasa, tapi kan kalau bisa umur panjang dengan keadaan sehat itu kan kita bisa mengusahakan gitu. Jadi meskipun penyakit ini sing kuwasa nggih ampun ngonten, tetap kita harus ikhtiar nggih. Kita ikhtiar biar kita tetap sehat. Ngoten nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah cekap semanten penyulan saking kula. Semoga bermanfaat nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.